Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi di episode yang ke-24, hari ke-24 di dalam bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kita akan melanjutkan kisah perjalanan kita ekspedisi Sungai Nil, di mana hari ini kita akan meninggalkan kota Kairo dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi, tidak ke utara mengarah ke Muara, tetapi kita menyimpang dulu ke arah timur. Karena kalau kita ke Muara maka selesai sudah, tinggal tidak jauh lagi dari Kairo, yaitu kota Alexandria. Jaraknya cuma 250 km dari kota Kairo, yang kalau ditempuh dengan perjalanan mobil kira-kira 4-5 jam sudah sampai di sana. Tetapi kita masih memiliki situs-situs yang menarik ya di akhir-akhir perjalanan ekspedisi Sungai Nil ini, yaitu menelusuri jejak sejarah Nabi Musa. Di mana Nabi Musa ini di dalam Al-Quran diceritakan dalam ayat yang jumlahnya sangat banyak, lebih dari 100 ayat kisah tentang Nabi Musa dan pertarungannya dengan Fir'aun. Maka dalam episode 24 ini kita mencoba menelusuri jejaknya, di mana Nabi Musa itu dilahirkan. Kemudian di zamannya Fir'aun siapa beliau itu berada. Kemudian bagaimana beliau itu dibesarkan sampai dewasanya dan kemudian sampai terjadi konflik, kemudian melarikan diri dan seterusnya, ya sampai nanti berhadapan dengan Fir'aun yang kemudian menyeberang Laut Merah itu. Selama beberapa hari ke depan kita akan menelusuri Gurun Sinai. Ya, kita akan menyeberangi Laut Merah di terusan Suez, kemudian turun ya menyeberangi atau menyusuri pantai di kawasan Sinai. Dan kemudian kita akan naik ke Gunung Sinai, kemudian satu ketika nanti kita akan menelusuri di mana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, dan seterusnya. Itu adalah situs-situs yang sangat menarik, lebih dari 1000 km kita akan menambah jarak yang akan kita tempuh, kemudian balik lagi dan barulah menuju ke Muara untuk menyelesaikan ekspedisi Sungai Nil kita ini. Sahabat sekalian, kisah tentang Musa sedemikian banyaknya di dalam Al-Quran. Nabi Musa itu diperkirakan hidup atau tinggal di sekitar Memphis. Ya, ada beberapa situs yang menunjukkan tentang itu. Sudah pernah kita bahas bahwa Bani Israel itu banyak tinggal di Memphis. Dan sebagainya lagi tinggal di Fayum, sebuah kota yang subur yang tidak jauh dari Memphis, ya, sedikit di selatan Memphis. Kenapa? Karena Bani Israel itu pindah tempat atau eksodus ya dari Palestina ke Mesir itu di zamannya Nabi Yusuf. Nah, kita sudah pernah membahas Nabi Yusuf lah yang membangun kota Fayum itu. Di sekitar kota Fayum itu terdapat sejumlah jejak-jejak keberadaan pemukiman kaum Bani Israel. Jadi, meskipun Ramses II yang Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa, ya, di mana Nabi Musa itu hidup di zaman Ramses II itu, dia ini tinggalnya sesungguhnya ada di selatan, ibu kotanya ada di Luxor. Tetapi kota Memphis itu sebagai kota metropolitan itu hidup berperan selama ribuan tahun, sekitar 3000 tahun. Meskipun ibu kotanya sudah dipindahkan dari Memphis ke Luxor, ya kira-kira 1000 km di selatan. Tetapi para Fir'aun termasuk Ramses II itu memiliki istana di kota Memphis. Kota yang indah, dekat delta dan lembah Sungai Nil, subur dan seterusnya. Maka di sana memiliki istana musim panas yang sering didatangi, ditinggali oleh Fir'aun dan keluarganya. Nah, Nabi Musa adalah keturunan Bani Israel dari Yakub di generasi yang keempat. Mereka memiliki pemukiman di sekitar Memphis itu dan khususnya banyak yang tinggal di sekitar kota Fayum, termasuk Korun. Ya, Korun itu adalah Bani Israel
masih famili dengan Musa. Jadi hidup sezaman dengan Musa itu. Nah, Al-Quran bercerita tentang masa kecilnya Nabi Musa itu. Di zaman itu Ramses II sudah menjadi Fir'aun selama 30 tahun. Ya, jadi pernah kita bahas Fir'aun Ramses II itu diangkat menjadi Fir'aun pada usia 24 tahun. Kemudian dalam 20 tahun dia bisa mempersatukan bangsa Mesir yang terpecah belah itu. Kemudian 10 tahun lagi berarti dalam kurun waktu 30 tahun dia berkuasa tanpa tanding dan kemudian menjadikan dirinya sebagai sesembahan atau sebagai Tuhan bagi masyarakatnya. Jadi pada waktu itu usia Fir'aun Ramses II sudah 54 tahun, ya kurang lebih. Nah di zaman itulah Nabi Musa lahir. Pada saat kelahirannya itu Ramses II dibisiki oleh penasehat spiritualnya bahwa Bani Israel itu ya di kalangan Bani Israel itu akan lahir seorang bayi yang nanti akan mengancam kekuasaan Fir'aun. Nah ini sejarahnya panjang antara Bani Israel dengan Fir'aun Ramses II dan dinasti 18 dan ke-19 ya. Karena Bani Israel ini dianggap bagian dari bangsa Hiksos yang dulu pernah menguasai Mesir. Jadi dimusuhi oleh para Fir'aun di dinasti ke-18 dan dinasti ke-19. Puncaknya ada pada zaman Fir'aun Ramses II itu. Ketika dia dibisiki oleh penasehat spiritualnya bahwa dari Bani Israel itu akan muncul atau akan terlahir seorang bayi laki-laki yang nanti akan meruntuhkan kekuasaannya. Maka pada saat itu Fir'aun memerintahkan kepada pasukannya ya untuk mencari bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel dan kemudian dibunuhin. Itu diceritakan di dalam Al-Quran. Dibiarkan bayi perempuan ya, bayi-bayi perempuan dan dibunuhilah bayi laki-laki. Karena dikhawatirkan Bani Israel yang selama masa pemerintahan dinasti 18 dan 19 itu dibikin menderita, ya dipinggirkan dari kekuasaan dan dianggap sebagai warga kelas 2 dan seterusnya. Itu dikhawatirkan akan membalas dendam memang. Maka sekalian aja mau dihabisi generasi-generasi berikutnya, generasi mudanya oleh Fir'aun Ramses II. Nah di zaman itulah Musa lahir. Nah luar biasa diceritakan oleh Al-Quran, Musa itu diselamatkan oleh Allah dengan cara yang sangat unik ya, yang luar biasa. Ketika anak-anak Bani Israel banyak dibunuhi oleh Fir'aun itu, maka bayi Nabi Musa itu diselamatkan dengan cara Allah membisikkan ilham kepada ibunya Nabi Musa untuk melarung, ya, menghanyutkan Musa kecil yang masih bayi ini diwadahi keranjang, kemudian ditaruh di sungai Nil. Nah itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 49. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Cerita tentang penyiksaan Fir'aun dan kaumnya kepada Bani Israel itu diceritakan dalam banyak ayat. Ya. Salah satunya ayat yang tadi kita baca dalam surat Al-Baqarah 49 itu. Di mana waktu itu dilakukan pembersihan dan menarik kemudian di ayat-ayat yang berbeda diceritakan kisah terselamatkannya Nabi Musa itu karena dihanyutkan di sungai Nil itu. Ketika dihanyutkan itu kemudian kakaknya Nabi Musa diperintahkan oleh ibunya untuk mengamati dari jauh. Nah diikutilah bayi Musa yang hanyut di sungai Nil itu. Nah ternyata menarik. Bayi itu hanyut ke arah utara dan kemudian menuju kota Memphis. Di mana kota Memphis? Ya, di kota Memphis itu ada istananya
Fir'aun Ramses II yang pada saat itu ternyata dia sedang berada di sana bersama dengan istrinya si Nefertari. Ya, permaisuri yang disayanginya Nefertari yang sering muncul bersama dia dalam bentuk patung-patung atau kuil-kuil ya, selalu bersama itu antara Ramses II dengan Nefertari. Pada saat itu mereka sedang berada di Memphis, di istananya itu. Nah, ternyata keranjang ini ya malah nyangkut di taman belakang dari istana si Fir'aun itu. Nah, saat itu terlihat oleh si Nefertari. Kemudian Nefertari melihat bayi yang lucu itu, tertariklah dia. Tertariklah dia dan kemudian diambilnya bayi itu, diangkat ya dari sungai tersebut. Kemudian dia bercerita kepada suaminya, kepada Ramses II, ini ada bayi yang sangat lucu, jangan dibunuh ya gitu. Jangan dibunuh, kita ambil saja sebagai anak angkat kita. Barangkali itu memberi manfaat pada kita. Nah, itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Qasas ayat 9. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak la taqtuluhu asa ayyang fa'ana aw natahhidahu waladan wa hum la yash'urun. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia sebagai anak. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi luar biasa ayat ini menceritakan ya, Allah itu membuat trik untuk menyelamatkan Nabi Musa. Kalau berada di luar lingkaran kekuasaan, lingkaran istana, maka sudah pastilah Nabi Musa itu akan ketemu dan dibunuh oleh kaumnya Musa. Kenapa? Perbedaannya sangat kelihatan antara Bani Israel dengan bangsa Afrika. Ya, Bani Israel berkulit putih, sedangkan Afrika berkulit hitam. Jadi sudah pasti tahu bahwa itu adalah bayi Bani Israel. Tetapi dengan cara itu dihanyutkan dan yang menemukan adalah istri kesayangannya Fir'aun, maka merajuk itu istrinya Fir'aun itu, jangan dibunuh ya. Artinya apa? Sesungguhnya dia tahu bahwa itu bayi Bani Israel, ya karena berkulit putih. Tetapi dia mengatakan jangan dibunuh ya, kita ambil sebagai anak saja, barangkali dia bermanfaat buat kita. Rupanya Ramses II itu tidak sampai hati kepada Nefertari untuk menolak permintaannya. Kenapa? Karena mereka pernah punya anak yang digadang-gadang menjadi penggantinya Ramses II yang meninggal di usia remaja, ya, Amun-Herkhep-Sesef meninggal di usia remaja. Sehingga ketika Nefertari ini menginginkan anak angkat, ya, laki-laki yang mungil itu, bayi Musa, Ramses II tidak sampai hati untuk menolaknya. Sehingga diasuhlah itu oleh mereka. Tetapi menariknya ketika dia kehausan, bayi Musa ini minta minum, diminumi apapun nggak mau, dipanggilkan tukang atau ibu yang ya wanita yang bisa menyusuinya juga nggak mau minum. Dan ternyata yang dia mau minum itu adalah dari air susu ibunya sendiri. Ya, dicarilah oleh Fir'aun dan stafnya atau pembantu-pembantunya Fir'aun untuk menemukan wanita yang mau menyusui dan si Musanya ini juga mau menyusu kepada si wanita itu. Nah, di situ sekali lagi Allah memberikan jalan keluarnya dengan mendatangkan ibunya Nabi Musa itu ke istana Memphis tersebut. Dan karena ibunya sendiri tentu saja si bayi itu ya, bayi Musa itu kemudian mau menyusu kepada ibunya. Masya Allah, itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 13. Faradadnahu ila ummihi kaitaqarru ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahu haq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Luar biasa dan sangat istimewa Allah menyelamatkan ya. Cara Allah menyelamatkan Nabi Musa itu. Dengan cara itu Nabi Musa itu terselamatkan dari kekejaman Fir'aun ya, yang membunuhi anak-anak bayi laki-laki pada waktu itu, tapi sekaligus mengembalikannya kepada ibunya.
supaya senang hatinya, supaya tidak bersedih dan memiliki kembali anak bayinya itu, selama masa kecilnya ibunya sendirilah yang menyusuinya. Di mana? Di istana Memphis itu. Sedangkan Fir'aun dan istrinya itu bolak-balik ya, pergi pulang balik karena aktivitas yang banyaknya itu ada di Luxor. Tetapi sekali waktu kemudian ke istana Memphis untuk beristirahat di musim panas dan sebagainya ketika membutuhkan aktivitas yang ada di kawasan utara di lembah Sungai Nil itu. Sahabat sekalian, jadi di masa kecilnya itu Nabi Musa kemudian diasuh oleh ibunya sendiri di dalam istana Memphis, di lingkaran kekuasaan sampai dengan dewasanya. Nah, ketika dewasa itulah kemudian mulai terjadi konflik-konflik ya antara Fir'aun, Ramses II dengan Nabi Musa. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita bahas di episode yang setelah ini ya, episode ke-25, karena memang ceritanya cukup panjang dan menarik sampai nanti akhirnya ketika terjadi konflik yang memuncak di mana Nabi Musa akan membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Hikmah yang kita bisa ambil adalah ketika kita ini bersandar kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan solusi yang di luar dugaan kita. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini akan kekuasaan Allah dan Allah itu Maha Pemurah, kemudian dia berserah diri, insya Allah. Allah itu selalu memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Yakinlah. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.